Salam Bola Mania. Kembali lagi bersama Tante Bola. Tante akan mengabarkan kabar terbaru terkini seputar dunia sepak bola spesial yang untuk kamu. Demi kecoh wasit, bawa silet untuk lukai diri sendiri. Simulasi sudah jadi bagian di sepak bola modern. Pemain melakukan akting demi mengecoh wasit dalam upaya menguntungkan tim sekaligus merugikan lawan. Aksi pura-pura ini biasanya dilakukan penyerang dan gelandang. Wajar karena mereka paling sering berbenturan dengan rival. Mereka begitu tetap ada kasus unik di dunia sepak bola, yakni diving para kiper. Francisco Buyo terkena sanksi setelah melakukan drama pada derby melawan Atletico Madrid di Liga Spanyol Desember 1988. Di laga itu, penyerang Atletico, Paulo Futre, diusir wasit setelah dituduh memukul Buyo. Tidak ada revisi setelah sepak bola belum mengenal video asisten referee. Los Colchoneros pun kekurangan jumlah pemain personil dan akhirnya takluk 1-2. Namun operator kompetisi menggelar penyelidikan lebih lanjut. Beruntung teknologi sudah semakin maju dan ada rekaman pertandingan. Mereka pun memeriksa tayangan ulang dan menemukan Buyo bersandiwara. Sang penjaga gawang pun dihukum larangan bertanding. Seperti Buyo, kiper Chile Roberto Rojas juga lupa dengan keberadaan kamera sehingga gegabah dalam bertindak. Bedanya dia mengambil langkah ekstra agar otoritas benar-benar terkecoh. Pada laga tandang krusial melawan Brasil di kualifikasi Piala Dunia 1990 3 September 1989, Rojas gagal mencegah usaha Careca sehingga tuan rumah unggul. Pendukung Seleção pun bergembira melihat hasil itu. Mereka mulai merayakan secara berlebihan, salah satunya melempar petasan ke lapangan. Rojas memanfaatkan situasi ini untuk mengubah keadaan. Rojas melempar diri ke tanah seakan terkena ledakan. Dia lalu mengeluarkan silet yang disembunyikan di sarung tangan untuk menyayat dahinya sendiri. Ketika Rojas ditandur keluar, pemain Chile tidak terima melihat kondisi rekannya dan menolak bertanding. Wasit tidak punya pilihan selain menghentikan laga. Aksi Rojas tertangkap kamera. FIFA pun turun tangan dan melarangnya merumput seumur hidup lewat keputusan yang diambil 10 hari berselang. Sanksi ini diangkat pada 2001 ketika berusia 43 tahun. Chile ikut terkena getah dan dilarang mengikuti Piala Dunia 1994. Sementara Sergio Stoppel, Presiden Asosiasi Sepak Bola Chile, Orlando Arvena, pelatih timnas, Fernando Astengo, pemain, dan Daniel Rodriguez, dokter timnas, mendapat hukuman atas peran masing-masing. 1001 cara pesepak bola terkena cedera, ada yang tabrak rusak. Pada dasarnya suka berkeringat dan gemar berkompetisi. Atlet tidak hanya puas menggeluti satu cabang olahraga. Mereka kerap menjajal kemampuan di disiplin lain. Begitu pula para pesepak bola. Golf menjadi ajang yang populer di kalangan aktor lapangan hijau pada beberapa tahun terakhir. Namun aktivitas tersebut juga punya resiko, yakni cedera. Tanya saja Alan Tate dan Kasey Keller. Keduanya masuk ruangan perawat saat bermain golf. Kebetulan saat sama-sama memperkuat Swansea City, mereka tidak di periode yang sama. Tate sedang naik mobil golf ketika kendaraan yang ditungganginya kehilangan kendali pada 2011. Dia mendapat masalah serius berupa patah kaki. Sementara Keller mendapat luka di lutut. Giginya lepas usai terkena tas golf ketika hendak mengeluarkannya dari bagasi mobil tahun 1998. Marco Negri dan Sergio Porrini bermain squash kala membela Glasgow Rangers pada 1997. Negri salah memilih lawan tanding, pasalnya Porrini selalu serius di berbagai arena. Negri merasakannya ketika pantulan bola pukulan Porrini tepat mengenai matanya. Retinanya rusak sehingga dia harus menjalani operasi laser. Cedera tersebut kemudian mempengaruhi performa Negri.
Sebelum cedera aneh itu, pada Februari 1998, dia mencetak 33 gol dalam 26 laga. Setelahnya, negeri hanya bisa mencetak 3 gol di sisa musim. Penurunan itu turunan berdampak negatif bagi Rangers. Mereka gagal meraih gelar ke-10 secara beruntun dan harus merelakan tahta ke musuh bebuyutan, Glasgow Celtic. Cerita paling aneh barangkali melibatkan Sven Grøndalen. Dia hanya berlari dalam urusan menjaga kebugaran. Masalahnya, Grøndalen tidak memiliki lokasi tepat dan kurang menyadari keadaan sekitar. Memilih berlari di hutan, sosok asal Norwegia itu menabrak rusa besar. Insiden ini menciptakan problema besar baginya. Dia sampai tidak bisa memperkuat negaranya pada kualifikasi Piala Dunia 1977. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Salam bola mania.